Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang reparasi timbangan neraca. Sebelum kita memulai masuk ke praktikum reparasi timbangan neraca, mungkin ada baiknya kalau saya jelaskan dulu perihal tentang timbangan neraca ini. Yang pertama, timbangan bagian-bagian timbangan neraca, yaitu pertama skru puncak, kemudian yang kedua gandar, kemudian yang ketiga anting, kemudian yang keempat jarum penunjuk, kemudian yang kelima itu adalah penyetel nol, yang keenam adalah alat areatir, kemudian yang ketujuh daun atau bisa juga disebut dengan piring, kemudian 8 tolok, yang ke-9 anting-anting. Ini ada anting-anting atas dan ada anting-anting bawah. Yang ke-10 adalah lemping skala, dan yang ke-11 adalah tiang neraca. Prinsip kerja neraca itu adalah dia memanfaatkan kesetimbangan garis lurus. Kita lihat di gambar ini adalah kita umpamakan A itu pisau untuk menggantungkan anak timbangan G, dan C itu adalah pisau tengah, D itu adalah pisau untuk menggantungkan muatan L. AC ini jadi titik AC, atau bisa juga G itu diumpamakan adalah lengan kiri atau lengan anak timbangan. Kemudian CD atau L ini kita umpamakan sebagai lengan kanan atau lengan muatan. Apabila jarum menunjuk 0, maka neraca dalam keadaan setimbang, sehingga persamaan kesetimbangannya itu momen sebelah kiri sama dengan momen sebelah kanan. Syarat kesetimbangannya, agar besarnya muatan L sama dengan massa anak timbangan G, maka syaratnya ini diumpamakan L dengan G itu adalah massanya sama, maka untuk setimbang maka panjang lengan kanan harus sama dengan panjang lengan kiri. Apabila pada kedua daun neraca diletakkan anak timbangan G dan L yang sama beratnya, ternyata tidak terjadi kesetimbangan, itu artinya jarum tidak menunjuk pada angka 0. Hal ini berarti panjang I tidak sama dengan L tidak sama dengan G. Nah, jadi ini pada prinsipnya itu adalah L dengan G panjangnya itu harus sama untuk setimbang, dan sehingga apabila diberikan beban ke L dengan G yang sama pula, maka dia akan menunjuk ke angka 0. Jika tidak menunjuk angka 0, berarti beban L dengan G itu bisa jadi tidak sama, ataukah lengan L dengan G ini panjangnya tidak sama. Selanjutnya, cara menentukan keseimbangan dengan titik balik. Jarum neraca apabila diayunkan, dia akan bergerak di atas lemping skala ke kiri dan ke kanan. Misalkan jarum pertama kali berayun ke kiri, kemudian titik di mana jarum berhenti sesaat kemudian dan berbalik berayun ke kanan disebut sebagai titik balik. Demikian juga pada saat jarum berada pada ayunan ke kanan titik 0 juga akan dijumpai adanya titik balik. Nah, di sini kelihatan bahwa jika dia awalnya berayun ke kiri, hal ini akan kelihatan. Jadi ketika jarum akan bergerak, misalkan dia berayun ke kiri, di mana dia berhenti kemudian berbalik ke kanan, maka itulah yang disebut dengan titik balik. Titik balik tersebut semakin lama akan semakin mengecil. Akhirnya jarum akan berhenti di satu titik. Titik tersebut dinamakan dengan titik kesetimbangan. Titik kesetimbangan dapat ditentukan dengan tanpa menunggu jarum berhenti, yaitu menggunakan titik-titik balik tadi yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Misalkan dimulai dengan membaca titik balik
Setelah ini kita lihat di gambar, kita membaca titik balik sebelah kiri A1, kemudian dia berayun ke kanan untuk titik baliknya itu ada di A2, kemudian dia akan berayun kembali ke kiri, otomatis dia ke kiri, dia berayun kembali ke A3, kemudian ini disebut dengan titik balik sebelah kiri A3, kemudian kembali lagi dia berayun ke kanan sampai ke titik A4 dan seterusnya. Maka letak titik setimbangnya ditentukan dari rumus T sama dengan 2 kali A1 ditambah 3A2 ditambah 2A3 ditambah 3A4 tambah 2A5 dibagi dengan 12. Kita masuk ke penjastiran neraca. Penjastiran neraca pada dasarnya itu dilakukan pada lengan neraca dan mata pisau. Mata pisau harus kita tajamkan apabila sudah tumpul. Untuk selanjutnya perbaikan neraca bisa kita lihat pada video berikut ini. Apabila dalam peneraan neraca dinyatakan batal, maka neraca harus diperbaiki. Video ini akan menjelaskan langkah-langkah perbaikan neraca oleh tenaga reparatir, sehingga neraca saat ditera dapat dinyatakan sah. Selamat menyaksikan. Alat yang dibutuhkan yaitu AT standar dan imbuh, kikir, dan sarung tangan. Gunakan sarung tangan untuk melindungi diri dan standar. Pastikan kedataran neraca dengan melihat water pass atau unting. Jika belum datar, setel skrup tumpuan yang ada. Lepas gandar, anting, dan piring dari tiang penyangga. Periksa pisau dan bantalan pisau. Apabila pisau tampak tumpul, maka kikir hingga tajam. Apabila sudut bantalan pisau melebar, kikir hingga membentuk garis. Pasang kembali anting dan piring neraca sesuai dengan penandaan yang ada.